Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini Mimin mau bahas lagi tentang prediksi soal untuk PPPK tahun 2022 ini, mulai dari manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai akhir. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, Mimin mau minta dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Karena sebentar lagi akan ada perekrutan untuk PPPK tahun 2022 ini, dan tentunya ini sangat berpengaruh ya. Meskipun teman-teman belum sertifikasi, apalagi yang sudah sertifikasi, ini penentu banget, yaitu kompetensi sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, aku mau ingatkan dulu tentang materi sosiokultural. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap konflik, dan yang keempat adalah empati. Kemudian materi untuk kompetensi manajerial itu ada 8 teman-teman. Yang pertama adalah ini berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 juga. Yang pertama adalah tentang integritas. Ini ada beberapa poinnya, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, ini untuk menyingkatnya aku pakainya ini teman-teman ya, yang bertanda hijau ini, Jupe, Mandi, Gerhana, berat. Jadi ini aku pakai biasa untuk mempermudah mengingat nanti saat kita tes. Jadi Ju itu jujur, kemudian P peduli, Man ini mandiri, kemudian D ini disiplin, G ini untuk tanggung jawab karena sendiriannya yang punya G, jadi G-nya aja yang diambil, tanggung jawab. Kemudian kerja keras untuk R, kemudian Hana ini sederhana, Ber ini berani, kemudian Ad ini adil gitu teman-teman. Kemudian yang poin kedua adalah kerjasama. Selanjutnya adalah komunikasi, kemampuan teman-teman untuk berkomunikasi bagaimana. Kemudian yang keempat orientasi pada hasil. Yang kelima adalah pelayanan publik. Yang keenam pengembangan diri dan orang lain. Kemudian mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah, aku mengingatkan lagi tentang nilai ambang batas dan bobotnya. Mungkin ada dari teman-teman yang belum tahu. Nah, untuk kompetensi teknis ini teman-teman, nilai ambang batasnya ini tergantung dari masing-masing mata pelajaran yang teman-teman ambil gitu, jabatan yang diambil. Nah, nilai kumulatifnya ini maksimal 450, kemudian bobotnya benar 5 dan salah 0 gitu teman-teman. Kemudian untuk manajerial ini jumlah soalnya 25, nilai ambang batasnya 130, dan paling tinggi nilainya 4 dan paling rendah 1. Ini tidak ada jawaban yang tidak benar. Jadi semua jawaban itu untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara ini benar, akan tetapi poinnya berbeda-beda. Bisa 1, 2, 3, 4 atau 5 untuk sosiokultural ya teman-teman ya. Hanya sosiokultural yang memiliki pilihan ganda itu sebanyak 5, sedangkan manajerial ini ada 4 A, B, C, D aja teman-teman. Nah, kalau kalian tidak menjawab baru nilainya 0, sehingga teman-teman harus menjawab untuk manajerial ini teman-teman. Begitu juga dengan sosiokultural, ini ada 20 soal, teman-teman harus menjawabnya. Dan nanti sistemnya itu kita akan eliminasi dulu dari 5 pilihan ganda ini, mana sih 2 yang terbaik. Jadi 2 kemungkinan pilihan yang memiliki poin paling tinggi itu yang akan kita ambil. Nanti kalau mepet-mepet waktu nggak usah dipikirkan mana yang lebih banyak, apakah yang ini atau yang ini gitu. Kalau udah tinggal 2 yang dieliminasi, ambil saja langsung gitu teman-teman. Misalkan poin tertinggi menurut teman-teman ada di A atau B. Jadi teman-teman nggak usah lama-lama berpikir ini A apa B, A apa B. Karena kalau udah poinnya 4, teman-teman udah lulus di ambang batasnya teman-teman ya. Yang penting lulus ambang batas dulu. Nah, untuk wawancara ini adalah 10 soal. Kemudian nilai kumulatifnya ini nilai ambang batasnya ini 24 dan nilai kumulatif maksimal 40. Ini juga ada 4 pilihan ganda seperti manajerial teman-teman ya. Jadi totalnya ini soalnya ada 145 dan nilai kumulatif maksimal itu 690. Gitu teman-teman. Oke, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Yang pertama,
Suatu hari saat jam istirahat, Anda melihat seorang rekan guru melakukan tindak kekerasan kepada beberapa siswa. Tindakan Anda selanjutnya adalah titik. Nah, biasanya teman-teman, soal-soal yang tahun 2021 itu terkait sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menangani masalah-masalah di kehidupan kita. Jadi tidak hanya tentang definisi, misalkan apa sih itu integritas, tidak hanya seperti itu teman-teman. Mungkin ada beberapa yang dapat seperti itu, tapi kebanyakan ini adalah soal-soal yang terkait langsung, yang aplikatif gitu, terkait langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya Mimin buat seperti ini teman-teman. Oke, pilihannya yang A, melihat saja dan bersyukur memiliki rekan yang tegas. Kemudian B, melakukan siaran langsung dan meminta saran dari teman sosial media. Yang C, bertanya pada guru lain kronologi permasalahannya. D, menegur dan menghentikan tindakannya. Atau E, berdoa agar rekan Anda lekas tenang. Nah teman-teman, untuk suatu permasalahan, teman-teman harus memberikan solusi. Jangan ambil yang tidak ada solusinya teman-teman ya. Oke, misalkan seperti ini, melihat saja dan bersyukur memiliki rekan yang tegas. Melihat saja dan bersyukur ini tidak ada tindakan nyata teman-teman. Jadi ini tidak usah dipilih, yang A tidak usah dipilih karena tidak ada tindakan nyata. Sedangkan teman-teman lihat ini melakukan tindak kekerasan. Meskipun mungkin tujuannya baik, tapi yang namanya tindak kekerasan itu sangat dilarang, apalagi sekarang sedikit-sedikit meskipun hanya mungkin hanya dicubit untuk mengingatkan atau hanya dijewer, itu bisa dilaporkan ke pihak berwajib teman-teman. Jadi untuk yang melakukan tindak kekerasan ini teman-teman harus tegur ya, jangan dibiarkan teman kalian melakukan itu, atau apalagi teman-teman sendiri jangan sampai. Nah, melihat saja dan bersyukur ini jangan dipilih. Kemudian yang B, melakukan siaran langsung. Ini bukan tindakan yang bijak untuk seorang guru lakukan. Melakukan siaran langsung dan meminta saran dari teman sosial media. Ini tidak perlu dilakukannya, padahal di sekolah tentu banyak banget orang-orang yang bisa kita ajak berdiskusi. Nggak harus orang-orang di media sosial, karena mungkin mereka nggak peduli. Hanya kepo aja kemudian memberikan sedikit pandangan mereka tanpa berpikir. Itu kalau di media sosial teman-teman. Jadi yang tahu sebenarnya permasalahan kita di sekolah itu adalah kita yang ada di sekolah dan orang yang bersangkutan. Jadi nggak usah melakukan siaran langsung. Yang B ini tidak usah dipilih teman-teman. Oke, selanjutnya adalah yang C, bertanya pada guru lain kronologi permasalahannya. Ini bertanya, tindakan nyatanya bertanya, tapi tidak ada lanjutnya bagaimana, apakah akan menegur atau membiarkan, kita nggak tahu. Jadi hanya bertanya. Ini apa kita keep dulu teman-teman. Kita lihat dulu yang D, menegur dan menghentikan tindakannya. Ini langsung tegas ya, menegur kemudian menghentikan. Ini kita keep, kemungkinan ini poinnya tinggi teman-teman, karena ini berkaitan dengan tindak kekerasan ya. Kemudian yang E, berdoa agar rekan Anda lekas tenang. Kalau berdoa ini efeknya tidak langsung bisa kita lihat secara nyata teman-teman ya. Jadi berdoa ini bukan satu tindakan yang langsung. Berdoa boleh, tapi harus ada tindakan lain yang menyertainya. Seperti ini yang D, saya rasa D ini lebih memiliki poin lebih tinggi daripada E. Gitu. Jadi yang ini kita eliminasi. Kemudian yang C atau yang D mana yang lebih tinggi poinnya menurut teman-teman. Nah, karena ini udah kita eliminasi, kemungkinan poin 5 itu ada di antara C atau D. Nah, menurut Mimin, kalau kita bertanya pada guru lain, hanya bertanya saja tidak ada lanjutannya, tentunya poinnya lebih sedikit dibandingkan teman-teman menegur dan menghentikan. Jadi, untuk nomor 1 ini, pilihan yang tepat adalah yang D, teman-teman ya. Yang D. Itu menurut Mimin, teman-teman. Kalau kalian punya jawaban yang lain, silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Suatu hari Anda dan 3 rekan Anda berencana mengikuti perlombaan tingkat nasional. Anda ditunjuk sebagai ketua tim. Saat pengajuan berkas kepada panitia menyampaikan beberapa masalah yang membutuhkan perbaikan lebih dari 50%. Sikap Anda adalah A, hanya perombakan dapat saya atasi sendiri selaku ketua. B, saya meminta 3 rekan saya untuk menyelesaikannya dan saya hanya mengawasi. C, kami mengerjakannya bersama karena ini masalah tim.
Atau D, kami menambah anggota lain untuk memperbaiki. Oke teman-teman, kalau kalian mau ikut menjawab silahkan video ini di pause dulu, kemudian tentukan pilihan kalian yang mana. Kalau sudah, mari kita bersama-sama. Nah teman-teman, di sini teman-teman sudah mengajukan ke panitia ya berkasnya ya. Kita lihat dulu masalahnya. Sudah mengajukan berkas ke panitia. Kemudian panitia menyampaikan beberapa masalah yang membutuhkan perbaikan lebih dari 50%. Artinya masih banyak, lebih dari setengahnya ya, lebih dari 50%. Nah, sikap kita bagaimana? Kemudian yang A, hanya perombakan dapat saya atasi ini dapat saya atasi sendiri. Saya rasa 50% ini karena kita tim, yang namanya tim itu harusnya mengerjakan bersama-sama, apalagi ini lebih mending kalau cuma 5% atau 10% mungkin hanya perbaikan atau finishing gitu teman-teman. Tapi kalau masalahnya ini ada lebih dari 50%, kemungkinan kalau sendirian tidak bisa teratasi segera ya teman-teman ya, tidak bisa teratasi segera. Sedangkan teman-teman ada tiga orang lain rekannya lagi belum mengerjakan sisanya ini, jadi tidak mungkin dia sendirian. Sedangkan 3 rekannya lain itu mau ngapain kan, nggak ada. Nah, baiknya teman-teman tidak melakukannya sendirian meskipun dia adalah ketua, karena ini masih banyak gitu teman-teman. Kemudian yang B, saya meminta 3 rekan saya untuk menyelesaikannya dan saya hanya mengawasi. Kita lihat kembali teman-teman, ini lebih dari 50%. Kalau ketua hanya mengawasi rasanya tidak adil ya, karena ini adalah tim perlombaan gitu, bukan suatu kepanitiaan yang hanya ketuanya hanya mengawasi, tapi ini perlombaan yang membutuhkan kekuatan bersama gitu teman-teman. Jadi yang B juga saya rasa bukan jawaban yang tepat, ini menurut Mimin teman-teman ya. Sedangkan yang C, kami mengerjakannya bersama karena ini masalah tim gitu teman-teman. Jadi masalah tim ya dikerjakan bersama-sama dengan tim yang lainnya. Jadi yang menurut Mimin yang benar itu adalah yang C untuk nomor 2 ini menurut Mimin teman-teman. Kalau yang D, kami menambah anggota lain, ini malah anggota lain yang disuruh memperbaiki, anggota tambahan yang belum tentu tahu apa di mana masalahnya, bagaimana prosesnya, bagaimana pengerjaan sebelumnya, dia juga nggak tahu. Pasti anggota yang baru itu butuh lagi diberitahukan bagaimana sih pengerjaan sebelumnya dan bagaimana sih yang dimau oleh panitia. Tentu itu akan membutuhkan waktu lebih banyak ketimbang tim sendiri yang sudah ada ini mengerjakan sendiri. Nggak harus menambah anggota lain karena ini menambah masalah lagi menurut Mimin teman-teman. Jadi untuk nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman ya. Jadi ini melihat kekompakan kita sejauh mana gitu teman-teman. Oke, ini juga termasuk dari pengambilan keputusan teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, nomor 3, saat Anda dan rekan-rekan Anda sedang mengikuti perlombaan tingkat nasional, saudara Anda mengabari bahwa orang tua Anda jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Sikap Anda adalah A, panik dan langsung izin meninggalkan perlombaan. B, menyelesaikan perlombaan dengan tidak tenang. C, membiarkan teman-teman saya menyelesaikan perlombaan. Atau D, fokus menyelesaikan perlombaan dan menjenguk orang tua setelahnya. Atau yang E, tidak mengangkat telepon dan berharap orang tua saya baik-baik saja. Nah teman-teman, kita lihat masalahnya di sini apa. Oke teman-teman, ini kita dihadapkan dengan 2 masalah secara bersamaan. Mana sih yang kita prioritaskan itu sebenarnya di sini teman-teman. Contohnya kasusnya banyak, tapi di sini biasanya akan dipilihkan antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi. Nah, utamakanlah tetap kepentingan publik gitu teman-teman. Nah, kita lihat dulu masalahnya di sini seperti apa. Nah, saat Anda dan rekan-rekan Anda mengikuti perlombaan ini berarti sedang ada perlombaan tingkat nasional teman-teman ya. Tingkat nasional. Ini di satu sisi ada perlombaan, di sisi yang lainnya orang tua Anda jatuh pingsan dan masuk rumah sakit. Nah, tapi perlu kita perhatikan siapa sih yang menemani orang tua di sini. Ingat, siapa yang mengabari adalah saudara. Berarti ada saudara yang menemani orang tua. Ada berarti orang yang sedang menjaganya atau ada yang sedang menangani orang tua yang sedang ditimpa musibah ini gitu teman-teman. Kemudian kita pilih di sini. Apakah yang A, panik? Nih kata panik saja sudah, jangan dipilih teman-teman ya. Kata panik saja sudah menurunkan poin. Nggak mungkin nih poinnya 5.
Jadi yang A kita eliminasi. Kemudian yang B menyelesaikan perlombaan dengan tidak tenang. Ini kata tidak tenang ini memberikan hasil yang tidak maksimal. Jadi ini kita eliminasi teman-teman. Kemudian yang C, membiarkan teman-teman saya menyelesaikan perlombaan. Membiarkan teman-teman berarti kita izin, tidak ikut. Jadi ini juga tidak maksimal karena kita tidak mementingkan kepentingan tim, kepentingan publik dibandingkan kepentingan diri sendiri. Nah, kemudian yang D, fokus menyelesaikan perlombaan dan menjenguk orang tua setelahnya. Nah, ini kita keep dulu teman-teman ya, karena fokus menyelesaikan perlombaan bukan berarti teman-teman tidak peduli dengan keadaan orang tua ya, dan menjenguk orang tua setelahnya. Kenapa tidak langsung? Karena ada di sini saudara Anda mengabari. Jadi ada saudara di sana. Sebenarnya sudah ada yang menangani orang tua dan kita dikabarkan saja teman-teman ya, setelah perlombaan bisa teman-teman untuk menjenguk orang tua. Gitu teman-teman. Kemudian yang E, tidak mengangkat telepon dan berharap orang tua saya baik-baik saja. Ini tidak mengangkat telepon dan berharap orang tua baik-baik saja. Nah, ini kita lihat antara D dan E mana sih yang paling tinggi poinnya teman-teman, karena A, B, C sudah kita eliminasi, jadi tidak usah diperhatikan lagi teman-teman. Yang D atau yang E. Nah, Mimin lebih memilih yang D teman-teman, karena ada di sini penekanannya kata fokus, kemudian tetap menjenguk orang tua setelahnya. Jadi ada solusi untuk keduanya. Yang untuk perlombaan tetap fokus, kemudian orang tua juga dijenguk setelah perlombaan. Dan teman-teman harus ingat, kita harus mendahulukan kepentingan publik atau kepentingan tim di atas kepentingan pribadi atau individu. Itu teman-teman ya. Meskipun mungkin kenyataannya kalian tidak tenang atau langsung panik, atau teman-teman kenyataannya adalah orang yang langsung izin untuk pulang melihat orang tua, kenyataannya mungkin begitu. Tapi ketika teman-teman jawab soal, teman-teman harus fokus mana sih yang lebih baik untuk dipilih gitu. Jadi meskipun kenyataannya ABC yang kita lakukan, tetap pilih yang D ini teman-teman. Kenapa? Karena kita harus fokus menyelesaikan perlombaan dan menjenguk orang tua setelahnya. Itu teman-teman ya. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang D, memiliki poin 5 menurut Mimin teman-teman ya. Gitu. Kemudian yang E ini memiliki poin 4. Teman-teman boleh beda pendapat, silahkan komen di kolom komentar jika kalian memiliki perbedaan pendapat dengan Mimin. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, nomor 4. Jika Anda memiliki waktu senggang pada jam kerja, kegiatan yang Anda lakukan adalah A, bersantai agar tenaga tidak terkuras saat ada pekerjaan atau pelanggan. B, mengajak teman kerja mengobrol dan menawari bantuan. C, melakukan kegiatan yang dapat mendukung pekerjaan seperti menambah pengetahuan melalui buku atau internet. Oke, atau yang D, membuka sosial media untuk update informasi terbaru. Nah, kira-kira mana nih jawabannya teman-teman? Silahkan teman-teman post dulu. Oke teman-teman, kita lihat di sini. Jika Anda memiliki waktu senggang pada jam kerja, berarti ini masih ada jam kerja ya, waktu senggang. Apa yang teman-teman lakukan? Yang A, bersantai. Ini masih jam kerja teman-teman ya. Jadi kalau ada bersantai ini jangan dipilih teman-teman ya, karena jam kerja waktunya adalah fokus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Gitu teman-teman. Kemudian yang B, mengajak teman kerja mengobrol dan menawari bantuan. Ini menawari bantuannya ini bagus teman-teman, tapi kata mengobrol ini perlu kita perhatikan juga ya. Jadi kalau menurut Mimin ini nggak apa, kita keep dulu, tapi poinnya Mimin rasa tidak yang tertinggi teman-teman. Kemudian yang C, melakukan kegiatan yang dapat mendukung pekerjaan seperti menambah pengetahuan melalui buku atau internet. Jadi melakukan kegiatan yang mendukung pekerjaan, ini berkaitan dengan pekerjaan teman-teman ya. Jadi kita keep. Kemudian yang D, membuka sosial media untuk update informasi terbaru. Itu update informasi terbaru, kita tidak tahu apakah terkait dengan pekerjaan, apakah terkait dengan pekerjaan atau tidak. Jadi yang D ini eliminasi saja teman-teman. Nah, antara B dan C, mana yang kira-kira memiliki poin lebih tinggi teman-teman? Ya benar banget. Jadi menurut Mimin juga yang memiliki poin lebih tinggi adalah yang C ini teman-teman ya. Yang C. Kenapa? Karena kita butuh informasi tambahan terkait dengan pekerjaan. Apakah kita buka tentang pengertian ini atau ini gitu. Apakah apa, atau membaca buku-buku petunjuk
yang kita belum pahami gitu di waktu senggang. Kalau kita mengajak teman kerja mengobrol, bisa jadi dia menjadi kurang fokus, dan yang seharusnya dia bisa kerjakan sendiri kita bagi-bagi ke kita gitu, bagi ke orang lain, padahal dia bisa kerjakan sendiri. Sehingga kalau teman-teman nanti misalkan menawari bantuan, kalau kalian menawari bantuan, ketika bantuan itu belum selesai, ada lagi pekerjaan kalian malah akan menjadi menumpuk gitu. Jadi tidak maksimal gitu kalau kalian menawari bantuan padahal orang belum tentu membutuhkan bantuan gitu. Jadi nomor 4 ini menurut Mimin yang paling tinggi poinnya adalah yang C. Poinnya 4 itu menurut Mimin teman-teman ya. Silahkan kalau kalian mungkin lebih memilih B, silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Anda menyalakan alarm saat tidur untuk berjaga-jaga agar tidak terlambat bangun. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Nah teman-teman, seperti yang soal-soal sebelumnya yang sudah pernah saya bahas, jadi teman-teman yang belum pernah nonton pembahasan-pembahasan soal saya, silahkan kalian cek di playlist. Ini udah beberapa kali saya bahas ya, kalau ada pilihan sangat setuju dan bla 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 sampai sangat tidak setuju ini, teman-teman cukup perhatikan apakah kalimatnya ini positif atau negatif. Seperti yang ini ya, menyalakan alarm saat tidur untuk berjaga-jaga agar tidak terlambat bangun. Berarti ini sesuatu yang positif untuk dilakukan. Maka teman-teman langsung pilih saja yang A, sangat setuju. Sangat setuju. Kalau pernyataan ini negatif, baru teman-teman pilih yang E, sangat tidak setuju teman-teman gitu. Jadi poinnya berurut menurut Mimin adalah 5, 4, setuju ini 4, kemudian ragu-ragu ini 3, tidak setuju 2, kemudian sangat tidak setuju 1. Ini di beberapa soal yang di tahun 2021, PPPK tahun 2021 ini sering keluar teman-teman ya. Jadi kalau ini misalkan keluar lagi nanti, silakan teman-teman pilihnya, triknya seperti ini teman-teman. Jadi ini lumayan tidak membutuhkan waktu banyak gitu teman-teman. Jadi waktu kalian bisa kalian shape untuk soal lain yang lebih panjang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Suatu hari Anda terlambat bangun. Sikap Anda adalah A. Tidak mungkin terjadi, B. Saya bergegas berangkat kerja agar tiba tepat waktu, C. Saya menyalahkan orang tua saya karena tidak membangunkan saya, D. Mungkin alarm saya rusak, atau E. Saya menelpon atasan untuk izin datang terlambat. Oke teman-teman, menurut kalian jawabannya apa? Untuk nomor yang terakhir ini nomor 6 teman-teman ya, ini keliru nomor 6. Untuk nomor terakhir ini seperti biasa, silahkan teman-teman jawab jawaban kalian, menurut kalian apa sih? Apakah A, B, C, D, atau E? Dan jangan lupa sertakan juga alasan kalian. Silahkan jawab di kolom komentar teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi untuk menjawab soal yang terakhir, dan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.